Menyangkal diri itu artinya berani terbuka terhadap keprihatinan-keprihatinan yang juga dialami oleh Yesus. Memikul salib. Salib itu bukan karena tindakan bodoh kita. Salib itu adalah risiko atau konsekuensi dari tindakan kita mengikuti Yesus itu tadi. Konsekuensi dari perjuangan kita. Dan kita percaya itulah yang akan menjadi jalan keselamatan. Maka baik, mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mohon rahmat kepada Tuhan, agar dimulai dari disposisi batin kita yang kuat, percaya kepada Allah, biarkanlah itu mengalir juga, mewarnai, mendasari segala tindakan-tindakan, tutur kata, keputusan-keputusan kita. Sambil kita pun juga senantiasa terbuka, konektisitas atau relasi dengan yang lain dalam tindakan, dalam pelayanan itu juga memperkaya disposisi hati kita, memperkaya disposisi iman kita kepada Allah. Akan senantiasa demikian yang terjadi. Maka kita mohon rahmat Tuhan untuk itu semua. Berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, terutama ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tetapi kurang serius menyatakannya dalam tindakan-tindakan, tutur kata, langkah laku hidup kita. Kita mohon belas kasih pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk mewujudkan iman akan Yesus Putra-Mu dengan semakin mengasihi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang di antara kalian berkata kepadanya, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberi apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku
imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan karenanya mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kalian lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah ayat yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itulah Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kalian lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh itu mati, demikian pula iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetapi kenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kalian kusebut sahabat-sahabat, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan.
Dalam bacaan pertama dinyatakan adanya suatu ketegangan antara iman dan juga perbuatan. Iman boleh dikatakan sikap batin dengan tindakan sehari-hari. Ketegangan itu terjadi bukan karena keduanya itu sesuatu yang terpisah, tidak. Tetapi di antara keduanya itu bisa terjadi ada jurang yang begitu dalam. Kelihatannya itu sering ke gereja, kelihatannya itu kemana-mana kalungan rosario, kelihatannya kemana-mana itu senantiasa menyebut nama Tuhan. Belum tentu ia itu beriman. Ataupun sebaliknya, kelihatannya itu melakukan tindakan baik ini dan itu, memberi bantuan ini dan itu dan lain sebagainya. Belum tentu itu pun juga menjadi tindakan orang beriman. Bisa jadi hanya sekedar menjadi tindakan sosial belaka. Maka tindakan iman walaupun juga tidak bisa dinilai secara langsung, secara kasat mata dari tindakan yang dilakukan, seseorang itu perlu memutuskan dalam dirinya bahwa seluruh hidupnya, keputusan-keputusan yang akan aku buat, tutur kata, dan juga tingkah laku yang aku lakukan, itu didasarkan pada imanku. Memang banyak orang tidak mudah untuk menilai seseorang seperti ini. Maka ini sungguh menjadi tindakan yang personal, hanya yang bersangkutan dengan Allah saja yang akan tahu tindakan ini. Kita pun juga diajak untuk tidak mudah menghakimi orang lain dengan kata-kata ini, dengan sabda ini. Tetapi biarkanlah masing-masing dari kita itu sungguh situasi atau disposisi batin kita itu senantiasa diwarnai kepercayaan kepada Allah, dan tindakan kita itu pun juga senantiasa didasarkan pada kepercayaan kepada Allah itu. Hal ini akan tampak ketika seseorang itu mengalami tantangan, mengalami cobaan. Apakah dia itu mudah patah atau juga tetap mampu bertahan? Seseorang atas nama imannya melakukan pelayanan, tetapi begitu ada ketersinggungan sedikit langsung patah arang. Apakah itu tindakan iman? Saya rasa bukan. Itu hanya tindakan, yaitu tadi tindakan baik saja dari dirinya. Maka ketika tindakan baiknya itu kemudian tidak disambut dengan kebaikan oleh orang lain, maka kemudian bisa patah arang. Sebagai suatu tindakan iman, entah tanggapan itu baik atau tidak dari orang lain atas tindakan kita, entah mendatangkan tantangan atau rintangan ataupun juga kegembiraan, itu tidak akan menggoyahkan tindakan yang dilakukan. Karena dasar tindakanku itu bukan pada tanggapan-tanggapan itu, tetapi tindakanku itu didasarkan pada iman yang tumbuh berkembang di dalam diriku. Penegasan mengenai tindakan yang seperti ini dinyatakan oleh Yesus dengan kata-kata menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Menyangkal diri itu bukan berarti menolak diri, tidak. Menyangkal diri itu artinya berani terbuka terhadap keprihatinan-keprihatinan yang juga dialami oleh Yesus. Memikul salib, salib itu bukan karena tindakan bodoh kita. Salib itu adalah risiko atau konsekuensi dari tindakan kita mengikuti Yesus itu tadi. Konsekuensi dari perjuangan kita, dan kita percaya itulah yang akan menjadi jalan keselamatan. Maka baik, mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat kepada Tuhan, agar dimulai dari disposisi batin kita yang kuat, percaya kepada Allah, biarkanlah itu mengalir juga, mewarnai, mendasari segala tindakan-tindakan, tutur kata, keputusan-keputusan kita. Sambil kita pun juga senantiasa terbuka. Konektisitas atau relasi dengan yang lain dalam tindakan, dalam pelayanan itu juga memperkaya disposisi hati kita, memperkaya disposisi iman kita kepada Allah. Akan senantiasa demikian yang terjadi. Maka kita mohon rahmat Tuhan untuk itu semua. Tuhan Yesus memberkati.
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Dan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat, kami telah Kau teguhkan untuk mengimani Putramu berkat Ekaristi yang kami rayakan ini. Mampukan kami untuk mengorbankan hidup demi keselamatan sesama dan kepenuhan penebusan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati hidup kita dan segala karya yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.